Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febriani dengan NPM 202186000025. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktek UAS mata kuliah Pendidikan dan Pembelajaran mengenai Problem Based Learning dengan dosen pengampu Ibu Sulistianingsih MPD. Apa yang dimaksud dengan Problem Based Learning? Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian, diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Delisle dalam Abidin 2014 halaman 159 menyatakan bahwa Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah pada siswa selama mereka mempelajari materi pembelajaran. Tim Kemdikbud 2013 dalam Abidin 2014 halaman 159 memandang bahwa model pembelajaran Problem Based Learning ini sebagai suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Ada 4 prinsip dalam model pembelajaran Problem Based Learning ini. Yang pertama ada konsep dasar. Pada pembelajaran ini, guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang kedua ada pendefinisian masalah. Dalam fase ini, guru menyampaikan permasalahan dan dalam kelompoknya, siswa melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama ada brainstorming, yaitu setiap anggota mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap masalah secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Yang kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus atau terarah pada penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga ada pembelajaran mandiri. Masing-masing siswa mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah, misalnya dari buku atau artikel di perpustakaan, internet, guru, atau narasumber yang relevan untuk memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir ada pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan. Husnan 2014 halaman 298 menjelaskan bahwa tujuan utama dari model pembelajaran Problem Based Learning bukan sekedar menyampaikan pengetahuan kepada siswa, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan siswa itu sendiri yang secara aktif dapat memperoleh pengetahuannya sendiri. Warsono dan Haryanto 2013 halaman 152 mengemukakan bahwa ada 4 manfaat utama penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. Yang pertama, siswa akan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang akan membuat siswa menjadi terbiasa menghadapi masalah. Yang kedua, solidaritas sosial akan terpupuk dengan adanya diskusi dengan teman satu kelompok. Yang ketiga, guru dengan teman akan semakin akrab. Dan yang terakhir, siswa akan terbiasa menerapkan metode eksperimen karena adanya kemungkinan suatu masalah yang harus diselesaikan siswa melalui eksperimen. Sintaks-sintaks model Problem Based Learning. Yang pertama ada mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah.
Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Baik, kalau sudah siap, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapih, bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum memulai belajar, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada berapa agama di Indonesia? Yang tahu boleh acungkan tangannya? Ya, betul sekali. Agama di Indonesia ada 6. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Katolik, yang ketiga ada Protestan, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Anak-anak, Ibu ingin bertanya lagi, apa yang kalian ketahui tentang gambar yang tertera pada buku halaman 25 ini? Adakah di lingkungan kalian atau masyarakatnya yang ikut merayakan dan siapa saja yang tidak ikut merayakan hari raya tersebut? Betul, jawaban kalian benar ya. Di lingkungan kita semuanya merayakan ya, karena mayoritas di lingkungan kita semuanya muslim dan yang tidak ikut merayakannya juga saling menghargai ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya boleh dilihat gambar B yang ada pada buku halaman 26. Gambar tersebut mengenai tentang konflik antar umat beragama. Nanti kalian bisa memperhatikan, menyimak dengan teliti, dan nantinya diharapkan untuk bisa menganalisis apa penyebab dari konflik antar umat beragama tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Baik anak-anak, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Baik, kalau begitu, silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya, yang nanti pada akhirnya akan disimpulkan. Selanjutnya, Ibu juga akan mempersilahkan kepada perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, sambil berjalannya diskusi, Ibu akan mengawasi dan memberikan masukan jika masih ada yang kebingungan. Seperti itu ya, silakan mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, semua presentasi sudah selesai ya, semuanya bagus-bagus dan sudah menganalisis konflik antar umat beragama yang ada di Indonesia. Tadi juga ada yang menyebutkan upaya-upaya apa saja yang dapat mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah
Walaupun Indonesia masyarakatnya heterogen atau campuran, bukan menjadi penghalang kita untuk menciptakan hidup rukun antar sesama umat beragama. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap menjadi kesatuan dengan cara saling menghormati dan saling toleransi antar umat beragama. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.